Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan, yang merupakan program gagasan Guru Penggerak Kota Samarinda yang didukung penuh oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur dan tentunya PT Penerbit Erlangga. Pada episode kali ini bersama saya Yunita Rahmawati telah hadir seorang narasumber yang merupakan kepala sekolah dari SDN 007 Samarinda Ulu, yaitu Ibu Sri Mulyati MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Yu. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik. Baik, Bapak Ibu, Ibu Sri Mulyati ini selain sebagai kepala sekolah, beliau juga merupakan penggiat literasi. Nah, mungkin Bapak Ibu semua juga melihat di depan kami ini ada banyak sekali karya-karya mereka. Nah, kita berkenalan dulu ya dengan Ibu Sri Mulyati. Bu, boleh dong? Mungkin Bapak Ibu guru yang ada di rumah ini ada yang belum berkenalan, belum mengenal dengan Ibu. Boleh? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu guru yang berada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, supaya kita saling mengenal dan saling silaturahmi, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh presenter, tapi saya mengenalkan sendiri, nama saya Ibu Sri Mulyati. Saat ini mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SDN 007 Samarinda Ulu. Kemudian tugas lain, alhamdulillah saat ini belajar untuk mengimplementasikan ilmu, yaitu sebagai dosen luar biasa di Universitas Mula Warman di Fakultas FKIP, kemudian prodinya PGSD. Wah, berarti Bapak Ibu yang di rumah ini yang lagi nonton bisa jadi salah satunya adalah mahasiswa Ibu ya? Bisa jadi. Boleh ya, nanti like, share, subscribe, dan tentunya komen. Oke. Selain itu, Bu Sri Mulyati ini juga sebagai trainer yang disampaikan beliau tadi, yang membagikan ilmu-ilmu yang sudah beliau terima. Salah satunya adalah implementasi kurikulum merdeka, betul Ibu ya? Yeah. Dan beliau juga sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak ya Ibu ya? Yeah, yang sudah dilewati ya Ibu ya? Alhamdulillah. Banyak sekali nih saya bacanya ini. Kemudian yang terakhir ini yang saya pengen kita bahas kali ini yaitu beliau adalah penggiat literasi. Nah, literasi yang digagas oleh beliau itu bukan hanya literasi tentang diri sendiri, tetapi bagaimana beliau itu menggagas sebuah literasi lintas sektoral. Nah, kita tanya dulu, apa sih sebenarnya literasi itu, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yunita dan juga tentunya sahabat Bapak Ibu guru sekalian yang berada di rumah yang saat ini sedang stay tune nih ya bersama Bisik Sepekan ya dengan komunitas guru penggeraknya. Ya. Baik, literasi sebenarnya itu kan secara konsep dasarnya ya bahwa literasi itu tidak sekadar membaca dan menulis. Namun semua kegiatan aktivitas kita di dalam hidup dan kehidupan, melihat, mengamati, mengobservasi, bahkan berpikir pun kemudian mencari solusi dari sebuah permasalahan itu adalah literasi. Nah, itu konsep dasarnya sehingga ya kalau kita literasi ini salah satunya adalah menulis. Okay. Nah, itu enggak ya. Jadi itulah mengapa saya juga konsen juga di literasi karena memang kehidupan ini tidak bisa lepas yang namanya literasi. Karena di setiap kegiatan, di setiap lini kehidupan kita pasti juga melakukan proses literasi yang mengamati, mengobservasi, membaca itu juga merupakan salah satu bagian dari literasi. Ya. Kemudian apa sih Ibu kok benar-benar fokus dan concern dengan bidang literasi ini terlebih dengan menulis buku ini? Boleh dong diceritakan. Oke, baik. Mengapa sih yang melatar belakangi juga yang memotivasi lah ya, mengapa saya ini fokus sekali. Yang pertama tentunya sangat memahami dan betapa pentingnya literasi dalam kehidupan kan, sehingga itu ya itu harus kita galakkan karena memang kita ada hidup ini ada kan dengan adanya literasi juga gitu ya. Kemudian selain itu yang memotivasi adalah tentunya saya fokus di sini untuk belajar juga ya dari diri sendiri nih. Karena memang kita tergerak duluan ya.
Sesuai kita harus sampaikan juga ke teman-teman untuk motivasi nih di rumah bahwa kita kan tergerak dari dalam diri, kemudian bergerak, setelah tergerak kan bergerak dan menggerakkan. Nah itu adalah filosofi yang bisa kita terapkan di semua lini kehidupannya. Dalam hal literasi pun seperti itu. Tergerak duluan saya untuk belajar. Karena menyadari bahwa literasi itu sangat penting dalam sebuah aspek kehidupan. Setelah itu motivasi yang kedua adalah belajar. Bergerak kan saya kan otomatis setelah saya sudah menyadari betapa pentingnya, akhirnya saya kan belajar bergerak. Apa sih sebenarnya salah satunya menulis. Saya memang fokus saat ini menulis gitu. Akhirnya saya belajar diri sendiri, memahami bagaimana jenis tulisan, bagaimana mengawali menulis, hingga akhirnya terbit bahkan ber-ISBN. Luar biasa. Kemudian yang terakhir nih, menggerakkan nih. Ya. Nah, menggerakkan. Bapak Ibu kalau misalnya boleh nanti dicek di Facebooknya beliau ini juga sangat aktif menggerakkan komunitasnya. Itulah kenapa tadi disampaikan di awal literasi lintas sektoral, karena bukan hanya beliau sendiri yang menulis, tetapi beliau menggerakkan komunitas sekolahnya, mulai dari siswa, ibu, guru, bahkan wali murid untuk menulis. Nah, gimana sih bu caranya? Baik, cara dalam kita menggerakkan tentunya yang pertama kan niat dulu ya, niat teman itu yang paling utama. Kan itu segala sesuatu kita awali dengan niat. Kemudian yang kedua, karena memang kita sudah mengawali terlebih dahulu, kan sebelum kita mengajak orang tentunya kita harus punya karya dulu, sudah memahami, harus punya pengalaman dulu, sehingga setelah itulah baru kita mengajak komunitas khususnya yang terdekat di lingkungan sekolah itu untuk mengajak pelan-pelan. Pastinya memang kita butuh yang pertama komunikasi yang efektif, berkoordinasi, kemudian memberikan motivasi itu yang paling penting, karena kalau kita cuma mengajak tanpa memberikan motivasi, bahwa kita selalu kalau open mind lah untuk diri sendiri, bahwa kita selalu bilang kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Manjada wajada, sehingga teman yang kita ajak ini, saya pun bisa, berarti kalian pasti lebih bisa. Nah dari situlah akhirnya alhamdulillah memang tergerak teman-teman di komunitas siswa, bahkan orang tua murid, alhamdulillah. Yang baru launching nih Mbak Yun, tadi di tanggal 20 itu saya juga speechless juga ya, karena nggak nyangka gitu akhirnya terbit 18 buku. Luar biasa, 18 buku ini buku karya siapa aja nih Bu? Nah jadi 18 buku itu karya saya sendiri yang tentunya harus selalu ada. Kemudian 3 lagi karya guru yang ber-ISBN. Kemudian yang 14-nya itu kan ada dari murid kelas 4, 5, 6, itu ada 12, 1 buku antologi dari guru-guru, dan 1 lagi yang luar biasanya berhasil mengajak deretan jajaran pejabat paguyuban untuk menulis wali murid ya. Luar biasa. Nah ini yang siswa tadi Bu, yang 12 siswa ya Bu ya? Iya, 12 siswa ini merupakan karya solo, karya sendiri, atau antologi atau kumpulan dari beberapa siswa itu? Untuk siswa ini jenisnya karya antologi, karena kan siswa kasihan kalau terlalu kita paksa untuk solo dalam menulis ya, karena itu berat juga. Jadi yang kita gerakkan kemarin kan kelas 4, 5, 6 itu berarti ada 12 rombel. Jadi per kelas itu membuat 1 buku antologi. Memang saya yang berikan panduan, kemudian saya layout, saya editor sendiri, hingga judul-judulnya terus yang pikirkan apa cocoknya. Kemudian saya mau desain covernya, terus ada sambutan-sambutan, itu selalu saya dari Pak Kepala Dinas untuk memberikan support lah bahwa literasi 07 ini loh sudah ada gitu. Artinya kan dengan ada literasi menunjukkan bahwa kita punya eksistensi. Luar biasa ya, paket lengkap, all in semuanya oleh Ibu Sri Mulyati, mulai dari editing, layout, cover, bahkan judul, bahkan pembimbingan siswa itu sendiri juga dilakukan oleh Ibu Sri Mulyati. Nah, yang pengen saya tahu nih Bu, teman-teman mungkin bukan dari SD 007 atau dari manapun itu yang pengen menulis, mungkin saya pikir teman-teman semuanya itu sudah punya karya tulisan Ibu, cuman ingin menerbitkan untuk menjadi sebuah buku itu yang agak kesulitan. Itu gimana nih Bu? Kan perlu juga ada proses editing di situ, kemudian perlu juga bekerja sama dengan desainer layout, kemudian penerbit, itu gimana nih Bu?
Nah, bagi teman-teman ya yang di rumah nih Mbak Yum ya, tentunya menulis itu memang bukan sesuatu yang mudah, Iya, tapi juga tidak sulit untuk direalisasikan. Iya. Kalau kita memang yang pertama kuncinya Ada adalah niatnya di sini niat. ya. Iya. Yang kedua, ya kita belajar kan, harus Iya, kita betul. belajar dulu mengetahui jenis karya tulis itu apa saja, fiksi, non fiksi. Kemudian setelah itu adalah lakukan segera. Nah kan dengan belajar kan lakukan segera, jangan cuma berhayal aku Besok pengen nulis aja, besok besok. aja, gitu ya. Harus namanya komitmen. Gitu. Nah, itu intinya. Selebihnya insya Allah kalau kita mau sharing dengan teman-teman pasti ada jalan gitu ya. Istilahnya mungkin dengan sharing teman gimana sih caranya gitu kan, kita ini kan ada komunitas, ada istilahnya apa ya, teman-teman lah ya, dari sharing-sharing itulah. Memang sejauh ini saya pribadi dalam untuk menggerakkan kan sekarang saat ini lebih fokus di satuan pendidikan yang saya pimpin gitu loh. Namun memang ini sudah mulai saya ketika sambil membersamai teman-teman mungkin di tentang kurikulum merdeka atau pembelajaran berdiferensiasi, sembari saya mensosialisasikan bahwa menulis itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Jadi artinya ini mulai sudah bahkan dari pihak perpustakaan ini insya Allah dalam waktu dekat jika tidak ada perubahan, wacananya akan mengadakan sebuah kelas menulis. Nah di situ nanti lintas semuanya, jadi mulai TK, SD, SMP, namun memang kelasnya masih terbatas, jumlah seatnya itu tidak mungkin semua ya. Ini untuk siswa atau untuk guru nih, Bu? Guru. Nah kemarin kan saya diajak sharing gitu, bagusnya apa kalau saya sampaikan tentunya untuk partisipannya ke guru. Mengapa? Karena guru kan tentunya yang selalu bersentuhan dengan literasi. Motornya ya, kemudian literasi juga dengan buku-buku salah satunya. Nanti kan bisa digunakan guru ke karya, bisa naik pangkat, bisa ikut seleksi-seleksi, sebuah kompetisi lah. Seperti itu sih rencananya dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan itu terrealisasi sehingga itu menjadi wadah untuk teman-teman guru yang punya keinginan mengikuti budaya literasi khususnya ya di menulis. Itu sih Mbak Yun. Karena bagaimanapun semua orang pasti bisa ya Bu? Iya, insya Allah. Insya Allah bisa. Dan saya masih ingat postingannya Ibu. Ini sampai saya tulis, seni adalah literasi hati. Nah ini nih apa nih maksudnya? Apa sesuai nggak sih dengan apa yang kita obrolkan Ibu? Tentunya sesuai ya, itu kan bahasa sebenarnya memang bahasa kalimat yang sangat sederhana. Namun kalau kita maknai secara mendalam dari hati, tentunya itu akan punya makna-makna filosofi yang sangat dalam untuk diri kita sendiri khususnya. Ketika saya mengeluarkan kalimat itu kan pasti tentunya saya tujukan untuk diri sendiri. Seni kan sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dinikmati. Termasuk tulisan ya Bu ya? Betul, tulisan salah satunya adalah literasi hati dong. Untuk menulis pun kan harus dari hati, niat dari hati, komitmen dari hati, sehingga seni yang sebenarnya sesungguhnya adalah literasi hati. Luar biasa. Iya Ibu, kalau dari 18 buku yang sudah di launching kemarin itu kan kalau membawa anak-anak kita, terutama siswa kita dari kelas 4, 5, 6 untuk menulis itu kan kayaknya agak susah ya Bu ya. Gimana nih Bu kalau misalnya membentuk pola pikir mereka, bagaimana cara menulis, kemudian menulis yang bagus sesuai dengan mungkin sesuai dengan pengalaman mereka, sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Kadang kan siswa itu menulisnya itu masih belum dengan kalimat yang sempurna gitu. Gimana Bu? Oke, terkait dengan itu tips lah ya, terus kemudian cara-caranya, alurnya. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuatkan juknis. Ya kan itu tentunya misalnya pertama kan rapat dulu nih dengan guru-guru. Ini mau nulis, tulisannya mau apa? Pastinya jenisnya adalah fiksi kan, karangan imajinasi, karena itu yang paling mudah untuk saya untuk pemula. Kemudian setelah itu ini fiksinya jenisnya apa? Untuk pemula itu kalau untuk di 07 Ulu ini kemarin tentang kisah selama mereka belajar di SDN 07 Ulu kan, sehingga itu kan mereka pasti punya kisah masing-masing. Cerita sendiri, sehingga akan mudah untuk menuangkan sesuai bahasanya. Saya tuangkan di juknis. Misalnya di juknis itu panduan penulisan buku antologi. Saya sudah buatkan judul ini terkait dengan kisah merah putih misalnya, karena kan merah putih ini SD. Kemudian judulnya ya
Misalnya halaman pertama profil penulis, halaman selanjutnya adalah berisi kisah selama mereka menempuh pendidikan di 007 khususnya. Tidak dibatasi lembar. Kemudian menggunakan bahasa sederhana, ya kan? Karena ini kan bukan jenis karya ilmiah ya, sehingga bahasa pakai bahasa yang komunikatif saja. Bahasa Yang anak-anak penting, apa gitu ya. yang terpenting tidak mengandung unsur sara atau hal-hal yang tidak bagus lah, itu memang kita tekankan. Kemudian setelah itu panduannya adalah kita kasih batasan kapan, biasanya 1 bulan lah ya naskah itu mereka membuat, ya cukup 1 lembar juga tidak masalah. Setelah itu kan share ke wali kelas dulu nih, kita pasti kolaborasi. Nah kemudian wali kelas yang akan membimbing langsung lagi dengan murid-muridnya. Jadi siswa itu boleh berupa cuma menulis dengan tulisan tangan, nanti diserahkan ke wali kelas. Saya sampaikan itu ada aplikasi kan di Google Sheet itu ya, bahwa dengan cuma ngomong nanti kan akan mengetik sendiri. Ya itu, sehingga saya manfaatkan digital yang ada sehingga tetap jalan. Maksud saya itu akan lebih efektif dan efisien kalau harus ngetik ulang gitu ya. Nah itu artinya saya tekankan komunikasi, motivasi ke wali kelas. Alhamdulillah ya terrealisasi. Memang tentu punya tantangan yang berat juga, karena memang tidak mudah untuk menggerakkan sesuatu yang selama ini belum pernah dilakukan. Tapi ya insya Allah bisa kalau kita berusaha, kemudian juga mohon sama Allah juga ya, bahwa satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah ada kekuasaan gitu nah ya. Kalau Allah menghendaki pasti bisa. Alhamdulillah ya, kita sering support nih guru-guru. Ayo teman-teman, gimana nih, sudahkah? Selalu kita ingatkan gitu ya, karena kita mau launching nanti loh, untuk bahwa kalian pasti bisa. Selalu itu saya sampaikan di baik melalui rapat secara lurik maupun di bahasa tulisan di WhatsApp gitu ya, bahwa sampaikan kita pasti bisa. 007 itu hebat. Nah, akhirnya dari situlah guru-guru juga termotivasi, kemudian melihat saya pun sudah lagi membuat naskah. Itu kan ada yang buku saya yang baru, tapi itu memang jenis non fiksi ya, yang melatih kemampuan berbicara melalui model Think Talk Write. Nah, jadi ayo saya pun menulis. Jadi supaya ibu juga menulis. Jadi kita tuh sama-sama. Alhamdulillah berkat komunikasi, kemudian kolaborasi dan motivasi, alhamdulillah bisa terrealisasi. Luar biasa. Nah ini kalau misalnya anak-anak yang tulis Ibu, berarti wali kelas juga di situ berperan juga sebagai editing juga ya Ibu ya? Atau bagaimana? Untuk wali kelas ya, wali kelas memang pertama kan menerima ya, sebagai penerima tulisan anak-anak dalam bentuk apapun. Saya bilang anak-anak jangan dipaksakan mengetik di Word atau jenis apapun gitu. Jadi wali kelas sebagai penerima pertama. Kedua, paling dia editingnya hanya merapikan, atau kemudian untuk bahasa kan tetap saya nanti editornya ya, karena kan mereka agak editor langsung sampai menjadi bukunya. Iya kan tetap saya harus valid sebagai validator juga kan, harus cek lagi nih, jangan-jangan ada tulisan yang typo atau misalnya ini, saya lagi kan yang validator akhirnya sebelum masuk ke penerbitan. Nah, selanjutnya nih Bu, kayaknya kemarin saya juga pernah lihat postingan Ibu. Itu bukan hanya siswa, bukan hanya guru, bukan hanya wali murid, tetapi Ibu tadi juga menyebutkan bahwa Ibu adalah seorang dosen luar biasa. Nah, saya lihat itu Bu Sri Mulyati ini juga bisa menggerakkan mahasiswanya untuk membuat sebuah karya buku. Coba, kurang luar biasa apa beliau ini. Bagaimana sih caranya Ibu menggerakkan mahasiswanya untuk juga ikut bisa berpartisipasi dalam hal menulis? Padahal kalau memang tulisan itu pasti semua orang ada, tetapi coba kita tanyakan ya, keinginan untuk menulis, untuk membuat sebuah tulisan itu menjadi sebuah karya, itu kayaknya itu yang berat sekali ya. Gimana nih Bu? Oke, baik. Oke Mbak Yul, kembali ke yang pertama tadi kan adanya niat ya. Memang karena saya juga sebagai dosen juga, sehingga yang yaitu tadi dasar pemikiran utamanya adalah memahamkan mahasiswa juga bahwa literasi itu adalah pusat dari segala kegiatan gitu ya, betapa pentingnya. Nah kemudian kalau di kampus tentunya itu adalah saya menekankan ketika kita mata kuliah, misalnya saya diberikan mata kuliah pembelajaran literasi atau mata kuliah konsep dasar IPS, saya tuh mencari apa yang kira-kira bisa dibukukan dan itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin bagi kampus juga ada artinya juga untuk akreditasi dan lain sebagainya.
Nah itu alhamdulillah dari situ saya pahamkan mahasiswa, misalnya tentang mata kuliah konsep dasar IPS. Itu salah satunya adalah komponen terkait dengan budaya. Jadi saya menggali potensi apa yang bisa dimaksimalkan. Saya bilang gini ke mahasiswa, kalian kan punya latar belakang sejarah, budaya yang berbeda-beda. Itu alangkah akan menjadi sebuah hasanah keilmuan yang luar biasa sumbangsihnya jika itu kita bukukan. Wah, jika diketahui ya, dan dibaca oleh semua orang gitu ya Ibu ya. Akhirnya itu speechless juga itu sampai Pak Dekan, Wakil Dekan dan lain sebagainya itu mengapresiasi sekali ya. Jawab, ini hasil mata kuliah IPS, jadi di dalamnya tuh budaya-budaya mahasiswa. Jadi saya baca sendiri pun, ya Allah ternyata bagus. Jadi ketika ada yang dari Bugis, Jawa, macam-macam suku kan itu ya, artinya kebinekaan global, tapi dari segi budaya dituangkan di buku. Nah itu luar biasa sih menurut saya ya. Saya merasa oh ternyata bagus juga hasilnya. Itu mata kuliah yang mata kuliah IPS. Kemudian yang lain di tentang kan pembelajaran literasi itu juga saya menggerakkan. Kan kami untuk di kampus itu sudah terbit berapa ya? 5, 4, 2, 11 ya. 11 buku yang terbit di kalangan mahasiswa. Yang dimotori oleh dosen juga. Seperti itu sih. Ya intinya kalau mahasiswa lebih mudah karena mereka sudah punya pola pikir yang dewasa sehingga dengan kita memahamkan bahwa literasi itu adalah sebuah landasan kehidupan lah. Kan kita tidak bisa hidup tanpa literasi karena kita melihat, membaca dan lain sebagainya itu kan literasi gitu kan ya. Sehingga mereka tapi ya intinya memang tetap kita berikan panduan. Karena dari situlah mereka tuh paham. Terus kemudian saya kalau mahasiswa juga saya kasih contoh real. Ini contohnya punya ibu. Nah ini bisa kalian adopsi, kembangkan sesuai dengan misalnya kalau budaya, ya kalian kan punya budaya. Kalau misalnya ada juga kemarin yang semester sebelumnya, semester 6 itu tentang kisah selama mereka kuliah. Kan itu ada, saya sampaikan juga, ada ketika mau kuliah, di awal kuliah, saat pembelajaran dan harapan. Jadi itu memang betul-betul harus tetap ada alurnya supaya dia tidak bingung ini apa yang dikisahkan. Nah terus yang baru terbit untuk yang ini tadi, baru aja tadi saya antar ke Pak Dekan itu tentang motivasi hidup. Jadi mereka masing-masing mahasiswa itu di juknisnya itu saya buat tidak usah banyak lah, 5 saja masing-masing mahasiswa membuat kalimat motivasi, inspirasi, itu kemudian kita bukukan. Jadi mereka sendiri sudah jadi buku ya. Jadi kalau misalnya karya yang awalnya ditulis tangan, yang awalnya merupakan kalimat biasa aja, kalau sudah jadi sebuah buku dan ber-ISBN itu rasanya beda ya Bu ya. Ternyata bagus juga gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri gitu sih. Iya. Ibu kalau boleh tahu harapan Ibu ke depan tentang perkembangan dan pertumbuhan literasi di terutama khususnya Kota Samarinda gimana sih? Harapan tentunya literasi ini membudaya di kalangan sekolahan, kemudian mahasiswa ya semua inilah sebenarnya kan kalau bisa mengajak semuanya itu karena memang literasi itu adalah sebagai sebuah unsur utama dalam kehidupan. Harapannya itu betul-betul membudaya menjadi sebuah kegiatan rutinitas yang memang kita lakukan. Salah satunya maksud saya adalah yang ditulis. Ada sebuah kalimat ya sebenarnya, tulislah apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu tulis. Nah, jadi ini salah satu bentuk literasi hati. Di hati kalau cuma kita di hati saja kan nggak tahu. Nah, ini kemudian tulislah apa yang ada di literasi hatinya, itulah dituangkan dalam bentuk karya. Terakhir nih Bu, boleh dong dikasih sebuah kalimat untuk saya sebenarnya suka menulis nih Bu, tetapi kalau harus sampai dibukukan kayak gini kok rasanya mager sekali gitu. Dan mungkin Bapak Ibu semua di rumah juga semuanya pasti ada tulisan, entah itu bercerita tentang diary-nya, kegiatan sehari-hari atau mungkin apapun itu. Mungkin sebuah kalimat motivasi untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua untuk berani menuliskan apa yang dilakukan. Boleh dong Bu? Oke, baik. Oke Mbak Yud dan juga sahabat ya, sahabat Bapak Ibu di rumah sekalian yang saat ini juga masih berada ya bersama kita ya, bahwa intinya yang pertama kalau orang lain bisa berarti kita pun bisa, karena kita sadari bahwa
Tuhan itu menciptakan kita, khususnya orang Islam ya, bahwa dengan kesempurnaan gitu kan ya, kita punya akal dan pikiran. Nah dari situ insya Allah ketika kita memang kita ada niat, kemudian ada keinginan, maka segera lakukan, kemudian komitmen. Itu yang sangat penting Kak Yun, karena kalau tanpa dengan komitmen tentu tidak akan bisa terwujud. Nah itu sih untuk pesan untuk teman-teman di rumah, satu hal bahwa open mind lah ya. Dendam yang terbaik adalah membuat dirimu lebih baik. Luar biasa. Dendam yang terbaik adalah membuat dirimu lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Sri atas kehadirannya, telah berbagi dengan kami, dengan saya tentang literasi lintas sektoral yang sudah dibangun oleh Ibu Sri. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak bincang-bincang kami dalam Bisik Sepekan. Kita bertemu lagi pada episode mendatang, tentunya dengan topik yang lebih seru lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sukses terus, Mbak Yu.